Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan episode terbaru podcast Ahlan KBRI Riyadh. Apabila Bapak dan Ibu ketahui, pada podcast kita kali ini semuanya berseri tentang pemilu di luar negeri. Kemarin kita sudah membahas tentang apa itu seluk-beluk pemilu, dilanjutkan dengan tentang SDM pemilu, dan sekarang pada podcast kita kali ini kita akan membahas secara mendetail tentang kegiatan Pantarlih dan Coklit. Apa itu Pantarlih dan Coklit? Sudah hadir bersama kita Mas Fawazur Rasyad. Apa kabar? Salaman dulu dong. Sehat Bapak. Aduh, ini orang paling ini nih, sibuk nih kayaknya di PPLN sekarang ini. Sebenarnya nggak terlalu sibuk sih, pura-pura sibuk aja biar kelihatan banyak kerjaan gitu. Biar kan. nggak gabut ya. Iya, biar kelihatan. Oke, Mas Fawaz ini di PPLN bagian apa? Kebetulan saya bagian bidang data dan informasi. Kerjanya ngapain aja tuh? Kerjaannya ngubek-ngubek data semua pemilih dari mulai nol sampai menjadi DP4LN, daftar potensial pemilih pemilu 2024 nanti, sampai nanti terolah menjadi DPS, daftar pemilih sementara. Nanti kita olah kembali data tersebut hingga menjadi DPT, yang mana sebelum tahapan-tahapan tersebut tetap DPT itu tadi apa DPT? daftar pemilih tetap. Oke. Ya, yang mana setiap tahapan-tahapan itu nanti tetap ada kita sebut dengan tanggapan masyarakat. Tanggapan masyarakat. Tanggapan masyarakat tentang daftar-daftar nama yang akan kita serahkan di media sosial PPLN Riyadh. Oke, berarti jadi pekerjaan Mas Fawaz sebagai PPLN bidang data dan informasi mengurusi data pemilih, gitu ya. Data pemilih ini ada beberapa tahapan sampai menjadi daftar pemilih tetap. Benar. Dari mulai tadi apa DP4LN, DPS, daftar pemilih sementara sampai DPT, nanti daftar DPT. pemilih tetap. Nah, untuk menjalani proses itu, ini kan masih panjang ya, sekitar 1 tahun lah sampai nanti 14 Februari 2024. Itu apa saja proses-proses yang dilakukan atau yang sedang dilakukan sekarang? Jadi data itu bermula dari data yang dikirimkan oleh KPU kepada PPLN. Oke, KPU pusat nih di KPU Jakarta. pusat, ya KPU pusat. Data tersebut berisikan nama, tempat lahir, tanggal lahir, nomor paspor, kelamin, jenis disabilitas, bahkan status perkawinan. Oke. Nah, data-data tersebut dikirimkan kepada kita untuk kita olah. Maksudnya diolah di sini, data yang kita terima dari pusat berupa data-data tersebut untuk dapat kita cari nomor telepon atau alamat email. Buat apa itu? Dengan nomor telepon dan alamat email tersebut, kita berupaya untuk dapat menghubungi teman-teman pemilih ini dalam proses coklitnya Pantarlih. Wah, ini jenis makanan apa coklit ini nih? Coklit itu sebenarnya hampir mirip sih, kalau dibilang sama coklat tuh hampir mirip sebenarnya. Iya betul, makanya cuman kan definisinya sangat jauh berbeda. Oke. Kalau coklat enak manis, ya kan? Nah, kalau coklit itu singkatan dari pencocokan dan penelitian. Oh, yang dicocok dan diteliti ini adalah data. Data. Oke. Jadi ya enak juga sih kalau kita jalani dengan penuh semangat. Nah, semua pekerjaan lebih enak. Ini yang melakukan coklit ini siapa? Jadi data tersebut sebelum kita berikan kepada teman-teman Pantarlih, panitia pemutakhiran data pemilih, itu data tersebut harus kita olah, harus kita lengkapi sesuai dengan yang telah diarahkan oleh pusat. Sehingga data tersebut kita masukkan ke dalam portal. Portal itu kita sebut dengan website Sidalih ya. Sesuai perintah pusat, semua proses coklit oleh Pantarlih itu melalui portal Sidalih. Oke, jadi pelan-pelan ini. Portal ini kan website maksudnya website, kan? Di internet kan ya? Internet, kan? iya. Oke, jadi ada satu website namanya Sidalih. Sidalih. Sidalih singkatan dari? Sidalih itu singkatan dari
Sistem informasi data pemilih. Oke. SIDA itu singkatan dari Sistem Informasi Data Pemilih. Itu masih Mas Fawas yang ngerjain? Itu masih kita PPLN. Oke, masih PPLN. Jadi PPLN melakukan coklit juga dong kalau gitu. Kita kita nyebutnya bukan coklit karena coklit itu kan harus langsung face to face ataupun via telepon. Jadi kan? apa tuh nama prosesnya? Kita sebutnya dengan penyaringan data. Penyaringan data. Jadi penyatuan data antara data DPE 4 yang diberikan oleh pusat kepada PPLN disandingkan dengan data yang dimiliki oleh perwakilan. Perwakilan itu KBRI. Perwakilan itu KBRI. Jadi dalam hal data ini juga kita berkoordinasi, kita bersurat kepada perwakilan RI di Riyadh, khususnya bagian konsuler ya, khususnya bagian konsuler, bagian paspor, untuk meminta data-data tersebut agar kita bisa mendapatkan nomor telepon ataupun alamat email. Oke, nah kemudian ini nih di warga kita nih di Riyadh khususnya itu banyak yang bertanya-tanya, ini ada yang ngontak-ngontakin saya ini siapa yang ngontakin, ini resmi enggak, ini penipuan atau bukan, itu gimana tuh ceritanya? Jadi mungkin karena kurangnya sosialisasi kita, karena PPLN ini dibentuk dalam waktu yang lumayan singkat, dan kita juga sudah diamanatkan untuk langsung bekerja dari mulai hari pertama pelantikan, esoknya kita sudah harus membuat pergerakan yaitu Pantarlih itu. Oke, membentuk Pantarlih. Membentuk Pantarlih dari mulai proses administrasinya, pendaftarannya hingga penentuan dan pengangkatan sampai dengan BIMTEK-nya. Nah, dengan waktu yang lumayan singkat ini mungkin kita belum maksimal dalam sosialisasi kepada masyarakat bahwasanya ini loh masyarakat, kita punya tim yang kita tugaskan untuk menghubungi teman-teman pemilih khususnya di wilayah kerja KBRI Riyadh. Nah, jadi kita sudah mengangkat, kita sudah memberikan sumpah kepada teman-teman Pantarlih untuk melakukan tugas coklit tersebut. Nah, jadi ada satu kelompok bernama Pantarlih. Pantarlih adalah kependekan dari Panitia Pemutakhiran Data Pemilih. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih. Panitia Pemutakhiran Data Pemilih. Oke, disingkat Pantarlih. Kemudian Pantarlih ini ada berapa orang? 16 ya. Kemarin 16, sama Mas sudah podcast itu. Nah, 16 orang ini tugasnya untuk melakukan coklit. Coklit itu apa saja yang dilakukan oleh Pantarlih ini? Teknisnya gimana nih? Ceritanya kita simulasi deh. Lebih gampangnya gini. Contoh, saya ditugaskan oleh PPLN, istilahnya saya Pantarlih, saya ditugaskan oleh PPLN untuk memutakhirkan 4.000 data yang diberikan kepada saya. Nah, maka dari 4.000 data itu, saya akan hubungin satu persatu, saya akan telepon satu persatu. Contohnya, di sini ada nomor telepon Bapak Sidki, contoh. Maka di sini ada nomor telepon Pak Sidki, saya hubungi Pak Sidki. Assalamualaikum, dengan Bapak Sidki. Betul. Siapa ini? Saya petugas Pantarlih KBRI Riyadh, PPLN Riyadh, petugas pemutakhiran data pemilih untuk pemilu 2024. Iya, ada apa ya? Saya ditugaskan untuk mencocokkan data. Apakah benar data yang ada sama saya ini sudah sesuai dengan data yang Bapak miliki? Dia nanya apa aja tuh? Di situ ada nama dengan Bapak Sidki. Iya benar. Nomor paspor sekian, benar. Tanggal lahir sekian, nomor telepon. Apabila ada nomor telepon yang lain, tempat lahir ini, disabilitasnya seperti apa, Bapak Sidki punya disabilitas atau tidak, sudah menikah atau belum. Nah, ketika data-data tersebut sudah ditanyakan dan cocok, maka petugas tersebut akan memilih ataupun dalam aplikasi dia. Kalau kita sebut di sini kita pakainya aplikasi e-coklit luar negeri. Nah, di situ ada pilihan, ketika data tersebut cocok, maka petugas tersebut memilih data sesuai. Nah, dengan terpilihnya data sesuai dan petugas melakukan
penyimpanan pada data tersebut, secara otomatis data Bapak Sidki langsung masuk ke dalam DPS. Daftar pemilih sementara. Oh, jadi coklat ini tujuannya memang sesuai namanya ya, mencocokkan dan melakukan penelitian. Ya, benar. Jadi apakah misalnya orang itu masih berada di Saudi, Ya. betulkah datanya sama dengan nomor paspor, nomor NIK atau nomor KTP, NIK, nomor telepon benar. gitu ya. Terus nanti akan ditanya juga akan memilih di Riyadh atau mungkin kembali ke Indonesia tanggal 14 Februari. Benar, di situ ada juga pertanyaan dalam artian kalau di PPLN Riyadh ini, PPLN Riyadh kita menerapkan 3 sebenarnya. Kita menerapkan 3 metode pemilihan. Oke. Yang pertama adalah TPSLN. Tempat pemungutan suara luar negeri. Itu seperti TPS lah ya. Seperti TPS di Indonesia, ya kan. Itu berkedudukan di KBRI Riyadh. Yang kedua adalah KSK, kotak suara keliling, seperti yang dijelaskan kemarin sama Bapak Huda. Nah, kotak suara keliling ini tersebar di seluruh wilayah akreditasi KBRI Riyadh. Oke. Jadi nanti bakal ada yang berkeliling di Jubel, benar, di Haverbatin, benar. gitu. Oke. Nah, yang ketiga adalah pos. Nah, dengan 3 kategori ini, maka Pantarlih dalam proses coklitnya juga menanyakan kepada pemilih apakah Bapak akan memilih di TPS atau memilih untuk melalui pos atau KSK. Pos. Atau jadi pos. Kalau kita kemarin seperti yang Bapak udah jelaskan kemarin, Pak ya, kita ada Pantarlih di Riyadh dan ada yang di daerah. Betul. Nah, dua pembagian besar kita sebut, Riyadh dan daerah. Ketika Riyadh itu pertanyaannya, apakah Bapak akan memilih di TPS KBRI Riyadh atau memilih di pos? Hanya 2 pertanyaan. Dalam artian metode pemilihan. Nah, kalau data-data tadi udah jelas ya. Nah, metode pemilihan hanya 2. Mau milih di KBRI atau mau dikirim via surat melalui pos. Nah, apabila dia milih di KBRI, maka petugas Pantarlih akan memilih yang bersangkutan akan milih di TPS pos di KBRI Riyadh. Apabila yang bersangkutan memilih pos, ya kan, nah berarti mau nggak mau dong, kita juga minta nomor alamat lengkap rumah dia biar yang bersangkutan agar nanti PPLN pas hari pemungutan suara bisa mengirimkan surat suara langsung ke rumahnya. Beserta tata cara pemilihan melalui pos di dalam satu amplop. Jadi nanti kalau misalnya atau mungkin sudah juga beberapa kali orang dikontak, itu bukan upaya penipuan. Nah, bukan. Maka kita harap teman-teman untuk selalu update datanya di PPLN Riyadh @PPLN-Riyadh 2024 Instagram. Jadi di sini juga ada daftar alamat-alamat medsos PPLN Riyadh. Ini harus di-follow nih ya untuk tahu tentang update-update informasi tentang pemilu 2024. Ada websitenya juga ya? Ada. PPLN Riyadh pplnriyadh.com. pplnriyadh.com. Sip. Ini datanya lengkap di sini, bisa di-follow, bisa dipantau, bisa dikepoin dari akun-akun medsos ini. Kemudian Pak Fawaz, ini yang terakhir nih, ada himbauan apa nih dalam rangka pemutakhiran data atau data-data pemilih ini, silakan. Sebelumnya tadi saya baru menjelaskan yang Riyadh ya. Yang Riyadh. Yang kedua adalah KSK ya, kotak suara keliling. Kotak suara keliling. Kotak suara keliling, jadi teman-teman Pantarlih yang di luar kota itu, selain menanyakan kelengkapan data, kesesuaian data maksud saya, dia juga menanyakan metode pemilihan. Kalau yang di Riyadh adalah TPS dan pos, maka yang di KSK, kotak suara keliling itu juga menanyakan 2 hal untuk metodenya, yaitu KSK atau pos. Kenapa kita sebut KSK? Karena bukan di KBRI. Kita sebutnya kotak suara keliling. Harusnya kotak suara tuh harusnya ada di KBRI. Ya kan? Nah, berhubung ini di luar kota, di luar daerah, maka kita sebutnya kotak suara keliling. Jadi kalau di Indonesia TPS itu
pemilih yang mendatangi TPS. Ah. Kalau KSK ini berarti kotak suaranya berkeliling benar. mendatangi pemilih gitu ya. Berhubung semua negara memiliki kebijakannya masing-masing terkait pemilu, maka kita hanya bisa melakukan pusat menyarankan tiga metode pemilihan di luar negeri. Oke. Ya, jadi pertanyaan tadi, apakah Bapak ingin memilih? Sebenarnya KSK itu kalau kita sebutnya sama TPS, bedanya di luar kota. Karena di luar kota kita sebutnya KSK. KSK, oke. Nah, apakah yang bersangkutan mau milih? Kalau di Damam, Bapak mau milih di Damam atau via pos? Ya. Nah, itu. Oke, terus ini ada satu pertanyaan ini. Kalau misalnya ketika saya misalnya sebelumnya kerja di Riyadh, kemudian saya pindah ke Damam. Ketika di Coklit itu kan pasti ada perubahan alamat, nanti disampaikan di Coklit berarti ya. Jadi nanti teman-teman Pantarli kan akan menghubungi. Yang sebelumnya data-data tersebut masuk ke dalam Riyadh, maka teman-teman akan dihubungi oleh Pantarli yang bertugas di Riyadh. Iya. Nah, akan Ada menghubungi 8 orang ya? Ya, akan menghubungi akan dihubungi oleh Pantarli yang ditugaskan di Riyadh. Nah, nanti apabila salah satu dari teman-teman menerima telepon dan ternyata teman-teman sudah pindah alamat dari Riyadh, maka bisa diminta untuk perubahan. Di situ memungkinkan. Nah, jadi di Coklit online itu kita ada daerah pemilihan. Ya, walaupun metodenya KSK atau TPS, tapi di situ ada daerah pemilihan. Apabila yang bersangkutan pindah dari Riyadh ke luar kota, yang alamat sebelumnya pasti di Riyadh. Nah, itu tinggal diganti Damam. Oke. Nah, dan metode pemilihannya KSK. Ya, disampaikan kepada Pantarli berarti ya, yang akan mengontak. Jadi kalau ada perubahan data apapun, termasuk alamat atau mungkin ada perubahan nomor paspor, itu juga perlu disampaikan. Nanti sampaikan kepada Pantarli, petugas pemutakhiran data. Nanti petugas akan langsung mengubah data sesuai keadaan teman-teman atau para pemilih saat ini. Oke, sip. Nah, ini yang terakhir nih, Mas Fawaz. Ada himbauan apa untuk calon pemilih kita yang di wilayah KBRI Riyadh? Silahkan. Bagi para pemilih, calon pemilih ya, kita bilang calon pemilih pada pemilu 2024, kita menghimbau dan sangat berharap partisipasi aktif dari teman-teman dan ikut dalam menyukseskan pemilu 2024. Nah, dengan cara apa? Dengan cara aktif selalu mengikuti perkembangan terbaru terkait pemilu di akun kita, akun PPLN melalui Instagram ataupun website atau Facebook, ada Facebook page. Nah, selalu diikuti dan kita berharap juga bagi teman-teman para calon pemilih yang sudah mengetahui informasi ini untuk menyebarluaskan informasi-informasi tersebut kepada kerabat-kerabatnya, teman-temannya, dan intinya semua orang Indonesia yang ada di Arab Saudi khususnya, agar ikut berpartisipasi dalam pemilu 2024 nanti. Oke, dan untuk Coklit juga perlu ini berarti ya, didukung itu ya. Dia. Dan bagi teman-teman yang dihubungi oleh petugas-petugas Pantarli, ya, sebagaimana yang sudah dijelaskan Bapak Huda yang kemarin, maka itu adalah nama-namanya dan nomor teleponnya kita sebarkan di website kita. Bapak bisa save. Apabila ada nomor-nomor yang menghubungi dari nomor-nomor tersebut, pastikan itu adalah nomor resmi petugas pemutakhiran data pemilih 2024. Oke, sip. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Mas Fawaz ini sudah ngobrol-ngobrol. Ya, mudah-mudahan sukses untuk mengurusi data pemilih. Ini nasib kita ini 5 tahun ke depan ditentukan oleh pemilu 2024 ya. Benar. Jadi Bapak Ibu jangan lupa untuk memilih. Sekali lagi jangan lupa untuk memilih tanggal 14 Februari 2024. Pemilihan nanti 14 Februari tahun depan dimulai dengan Pantarli dengan Coklit ini yang sekarang sedang dilakukan.
Oke, demikian ngobrol-ngobrol singkat kita dan semoga sukses untuk PPLN kerjanya. Terima kasih Pak Sidki. Dan itu akhir dari podcast kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.